Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Rizky Mahroja dengan NIM 2307788 dari Sistem Telekomunikasi 4A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah saya kerjakan mengenai prediksi churn pelanggan. Tujuan utama dari proyek ini yaitu membangun model yang mampu memprediksi kemungkinan pelanggan untuk berhenti berlangganan atau yang biasa disebut churn. Selain itu, performa model juga dinilai menggunakan metrik akurasi dan disempurnakan melalui proses hyperparameter tuning agar hasil prediksinya menjadi lebih akurat. Lalu dataset yang digunakan memuat informasi pelanggan seperti customer ID, gender, senior citizen, partner, dependence, tenure, dan jenis layanan yang digunakan. Data terdiri dari fitur kategorikal dan numerik yang kemudian diolah lebih lanjut agar sesuai untuk kebutuhan pemodelan. Lalu yang selanjutnya yaitu pengecekan distribusi data dan data pencilan. Dapat dilihat distribusi data di sini tidak seimbang gitu, dan juga data pencilan terlihat tidak ada data pencilan yang terjadi dalam dataset ini. Nah, selain itu dilakukan pengecekan distribusi churn juga. Namun distribusi churn ini juga tidak seimbang antara yang churn dan juga yang tidak churn. Nah, untuk apa sih melakukan pengecekan distribusi data tersebut? Distribusi data dilakukan untuk memastikan data tersebar dengan baik. Jika distribusi tidak seimbang, dapat mempengaruhi performa model. Lalu data pencilan atau outlier ini digunakan untuk mendeteksi nilai ekstrim yang dapat mengganggu analisis dan prediksi. Lalu distribusi churn ini dilakukan untuk mengetahui proporsi pelanggan yang berhenti dan yang bertahan. Jika tidak seimbang dapat menyebabkan model kesulitan untuk mengenali pola churn gitu. Nah, lalu dilakukan pembersihan data. Yang pertama yaitu menghapus fitur yang tidak dibutuhkan untuk menghindari kebisingan dalam model. Nah, yang dihapus dalam dataset ini yaitu customer ID dan senior citizen karena dianggap tidak dibutuhkan dalam prediksi churn ini gitu. Lalu yang kedua yaitu cek data kosong. Nah, namun tidak ditemukan data yang kosong dalam dataset ini, jadi tidak perlu ada yang dihapus. Lalu yang ketiga yaitu membersihkan data, mengganti no phone service dan no internet service dengan no agar lebih rapi dan juga seragam dengan yang lainnya gitu. Lalu mengubah tipe data total chart dari objek ke float gitu agar bisa diolah secara numerik. Lalu yang selanjutnya yaitu transformasi data kategorikal ke numerik. Nah, data kategorikal perlu diubah menjadi numerik agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Untuk itu digunakan teknik label encoding, yaitu metode yang mengonversi setiap nilai kategorikal ke dalam bentuk angka. Sebagai contohnya yaitu male menjadi 0, female menjadi 1, dan juga yes menjadi 1, no menjadi 0. Lalu dilakukan juga normalisasi data numerik. Nah, data numerik kemudian dinormalisasi menggunakan metode min-max scaling agar semua nilai berada dalam rentang 0 hingga 1. Tujuannya adalah untuk menyamakan skala antar fitur sehingga model tidak memihak fitur yang nilainya lebih besar. Nah, tadinya monthly chart dan total chart ini berada di skala yang lebih besar gitu ya dari nilai-nilainya. Lalu diubah si monthly chart dan total chart menjadi rentang dari 0 sampai 1 saja gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu membagi data untuk training dan testing. Data yang sudah siap dibagi menjadi dua, data training untuk melatih model dan data testing untuk menguji kinerjanya. Pembagian ini penting agar model dapat diuji pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya.
Lalu di sini ada menyeimbangkan data latih. Nah, setelah dianalisis ternyata jumlah pelanggan yang churn jauh lebih sedikit daripada yang tidak dari distribusi churn yang sudah tadi dilihat ya. Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini digunakan teknik SMOT atau Synthetic Minority Oversampling Technique. Teknik ini membuat data sintaktis agar jumlah kelas menjadi seimbang sehingga model bisa belajar dengan adil gitu. Lalu yang selanjutnya ada pelatihan model. Model diuji menggunakan cross validation. Nah, agar model tidak hanya belajar dari satu subset data tetapi dari berbagai kombinasi data latih dan uji gitu. Nah, algoritma yang digunakan yaitu ada logistic regression dengan rata-rata akurasi 0,76, lalu ada KNN dengan min akurasi 0,79, lalu ada decision tree dengan min akurasi 0,78, ada random forest dengan min akurasi 0,84, ada SVC maksud saya menggunakan dengan akurasi 0,79, lalu ada SGBoost dengan akurasi 0,84. Nah, dari algoritma yang digunakan ini terdapat 3 nilai akurasi tertinggi, yaitu menggunakan algoritma random forest, SGBoost, dan juga KNN. Nah, data inilah yang akan diproses lebih lanjut gitu. Nah, training data sebelum dituning. Nah, ternyata random forest ini sebelum dituning sudah memiliki rata-rata akurasi 0,99 sehingga tidak diperlukannya lagi proses tuning gitu. Sedangkan SGBoost itu memiliki rata-rata akurasi 0,84 dan juga KNN memiliki rata-rata akurasi 0,79. Nah, dua algoritma ini tuh harus dituning lagi untuk meningkatkan performa prediksi dari model gitu. Untuk menyempurnakan model, dilakukan hyperparameter tuning menggunakan metode random search. Nah, random search ini digunakan untuk menemukan kombinasi parameter terbaik. Nah, di sini di dalam slide sudah tertera gitu ya, parameter terbaik dari SGBoost dan juga KNN yang akan menjadi parameter untuk tuning hyperparameter nanti. Nah, ini data dituning dengan hyperparameter gitu ya, data yang sudah dituning dengan hyperparameter. Nah, SGBoost ini memiliki min akurasi 0,85 dan KNN memiliki min akurasi 0,82. Nah, dapat dibandingkan dengan data yang belum dituning dengan hyperparameter itu, data ini jauh lebih tinggi gitu ya, terutama yang KNN. Nah, di sini ada hasil evaluasi model dari yang SGBoost itu sebelum dituning 0,84, setelah dituning 0,85, lalu di KNN sebelum dituning 0,79, setelah dituning itu 0,82 gitu rata-rata akurasinya. Jadi kesimpulannya, setelah melalui proses pelatihan dan tuning, model SGBoost memberikan hasil prediksi terbaik dengan akurasi sebesar 85,25%, diikuti oleh KNN dengan akurasi 82,55%. Nah, tuning hyperparameter terbukti meningkatkan performa model secara signifikan gitu, terutama pada KNN. Nah, menjadikan SGBoost sebagai model paling optimal untuk prediksi churn pelanggan dalam proyek ini.
Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf juga bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.